Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa hiya tahiyyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali senantiasa kita bersyukur dari setiap kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sampai hari ini. Sungguh sangat-sangat tidak terasa teman-teman sekalian, 70 hari lagi kita akan memasuki bulan termulia, bulan Ramadan, sehingga sudah saatnya kita memperbanyak doa. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan usia kami untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala izinkan dan berikan kesempatan kepada kita sekalian mampu kita optimalkan dengan baik. Memulai persiapan bukan ketika Anda memasuki satu Ramadan, tetapi persiapan itu Anda mulai hari ini dan hari esok dan seterusnya, sampai kemudian Allah mengizinkan Anda untuk berjumpa dengan bulan termulia di antara 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kita lanjutkan pembahasan tentang kewajiban terbesar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah di pertemuan sebelumnya kita telah mengupas 5 sampai 6 dalil yang menunjukkan tentang hakikat kewajiban terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil pertama sampai dalil terakhir kemarin itu teman-teman sekalian adalah dalil-dalil yang menunjukkan tentang hakikat tauhid. Hakikat tauhid. Di malam hari ini beliau sebuah pembahasan yang baru. Pokok pembahasan dengan judul bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru binad dunub. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkannya. Dari judul bab ini kita akan semakin melihat bagaimana cerdasnya beliau rahimahullah ta'ala, karena beliau tidak menerangkan tentang keutamaan sesuatu sebelum beliau betul-betul menjelaskan tentang hakikat sesuatu. Karena mustahil akan istiqomah kalau Anda tidak mengerti hakikat dari sesuatu tersebut. Mustahil. Makanya kenapa di bab-bab awal dari buku beliau ini beliau kemukakan dulu dalil-dalil untuk menjelaskan tentang hakikat la ilaha illallah, hakikat kewajiban terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Anda diciptakan oleh Allah hanya untuk menegakkan tauhid. Kemudian setelah itu beliau kemudian menjelaskan tentang keutamaan dari tauhid dan dosa yang digugurkan oleh tauhid. Nah, dosa yang digugurkan oleh tauhid. Dari sini teman-teman sekalian, kita akan mengetahui betapa banyak orang yang kemudian dia paham keutamaan sesuatu tapi dia tidak mengerti hakikatnya. Banyak orang yang berzikir la ilaha illallah karena mereka mengetahui keutamaan dari la ilaha illallah. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama dzikir adalah la ilaha illallah. Tetapi masih ke dukun, masih ke orang pintar, masih baca majalah perbintangan, kan? Keutamaannya tahu, tetapi hakikat dari la ilaha illallah dia tidak paham berarti. Karena apa yang dia lakukan dari amalan-amalan itu bertentangan dengan la ilaha illallah. Orang yang sudah berla ilaha illallah tidak mungkin ke dukun. Mereka yang sudah berla ilaha illallah tidak mungkin nyantet. Mereka yang sudah la ilaha illallah tidak mungkin mempelajari ilmu sihir.
Mereka yang sudah la ilaha illallah tidak mungkin belajar ilmu kebal. Mereka yang sudah la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu akan menuntunnya kepada perkara-perkara yang bisa mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah. Makanya kenapa di bab yang pertama itu teman-teman sekalian, Anda harus betul-betul paham tentang hakikat dari la ilaha illallah, barulah kemudian Anda masuk membahas tentang keutamaan dari la ilaha illallah. Nah, dan beliau sebutkan dari judul ini, Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minad dunub, keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu menggugurkan dosa. Kan begitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah keutamaan tauhid hanya menggugurkan dosa? Nah, apakah keutamaan tauhid hanya menggugurkan dosa? Kita katakan tidak. Karena tauhid diantara syarat untuk mendapatkan syafaat. Kan begitu. Tauhid diantara syarat Anda bisa memberikan syafaat. Tauhid diantara syarat kemudian Anda bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa beliau memberikan judul tauhid dan apa yang digugurkan dengan dosa-dosa? Karena tidak mungkin Anda mendapatkan syafaat setelah Anda diampuni dosa-dosa Anda. Karena permasalahan pengampunan dosa ini, teman-teman sekalian, adalah cita-cita terbesar seorang hamba. Makanya Allah selalu ingatkan tentang pengampunan dosa di dalam Quran. Allah perintahkan Anda bersegera, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegera kata Allah kepada pengampunan, karena dengan ampunan ini teman-teman sekalian Anda berhak mendapatkan keutamaan-keutamaan setelahnya. Makanya kenapa penulis rahimahullah ta'ala memberikan judul bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan. Nah, jeli sekali penulis, Masya Allah. Makanya kitab ini teman-teman sekalian adalah di antara kitab yang paling sangat luar biasa untuk membantu Anda menyempurnakan nilai-nilai tauhid di dalam diri Anda. Nah, baik. Di dalam bab ini kita akan membahas sebanyak 5 dalil. Dalil yang pertama, apa yang beliau sebutkan dan beliau nukil dari surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan menodai keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kata Allah, mereka yang beriman dan tidak mencampur adukan, tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini bermakna kesyirikan, besar maupun kecil. Maka kata Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka bagi mereka kan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang seperti orang-orang yang Anda akan betapa besar dan betapa butuhnya Anda kepada nikmat aman tatkala Anda melihat negara yang sampai hari ini masih berperang. Anda akan kemudian sadar betapa pentingnya sebuah nikmat keimanan ketika Anda melihat Suriah, Yaman, Palestina sampai hari ini masih diguyur dengan peluru dan peluru. Tidak ada keamanan. Tidak ada keamanan di dalam beribadah. Tidak ada keamanan di dalam muamalah. Untuk mendapatkan keamanan itu kata Allah mudah sekali. Kata Allah, beriman dengan iman yang benar dan jangan pernah nodai keimanan Anda dengan kesyirikan, besar maupun kecil.
Maka kata Allah, bagi mereka keamanan, dialah keamanan yang Anda butuhkan. Ketika Anda bertauhid, beriman dengan benar, Anda orang yang paling aman di atas kehidupan dunia. Ketika Anda beriman dengan keimanan yang benar, Anda orang yang paling mendapatkan keamanan di dalam alam kubur. Dan keamanan yang paling Anda butuhkan dengan keimanan Anda ketika Anda diberikan keamanan yang sangat luar biasa di hari kiamat kelak. Yang mana hari kiamat kata Allah senilai 1000 tahun atau senilai 50.000 tahun. Sehari di kehidupan akhirat, entah dia 1000, entah dia 50.000 tahun, maka semuanya jelas dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ini 1000 dengan 50.000 teman-teman sekalian, bukan sesuatu yang kontradiksi. Karena sebagian teman-teman menganggap bahwasanya 1000 dan 50.000 ini di dalam Quran dua bilangan yang bertentangan. Kenapa Allah mengatakan 1000 di ayat Sajdah? Kan begitu. Ka alfi sanati mimma ta'uddun. 1000 tahun menurut di dalam surat Al-Hajj. Sentullah. Dan Allah firman di dalam surat Al-Ma'arij 50 alf sana. 50.000 tahun. Nah, kalau Anda mencermati dalil-dalil ini, tidak ada yang kontradiksi. Ketika kita masih mengatakan ayat Quran ada yang bertentangan, maka itu menunjukkan kedangkalan ilmu dan pemahaman kita. Karena Allah mengatakan, "Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau Quran ini datang dari selain Allah, Anda akan dapatkan kontradiksi, pertentangan yang begitu banyak. Tetapi karena Quran ini berasal dari sisi Allah, maka tidak akan mungkin ada pertentangan di dalam ayat-ayatnya. Yang suka mempertentangkan manusia sendiri karena kedangkalan ilmu dan kedangkalan pemahaman. Karena kalau Anda melihat di dalam surat Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang kafir. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi' lil kafirina laisa lahu dafi'. Nah, ada yang bertanya kepadamu tentang azab pada hari kiamat. Kata Allah, jawabannya sehari seperti 50.000 tahun. Nah, bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Coba cermati tentang hadis tentang Dajjal, teman-teman sekalian. Berapa lama Dajjal nanti akan hidup di bumi? Hah? Berapa lama? Berapa? Lama sekali, 40 tahun. Berapa lama? 40 hari. Ada yang sehari senilai setahun. Ada sehari yang senilai sebulan. Gitu loh. Jadi bilangan-bilangan di dalam Quran tidak ada yang kontradiksi. Pertentangan terjadi karena kedangkalan ilmu dan pemahaman kita. Nah, makanya keamanan yang Anda butuhkan pada hari kiamat adalah keamanan yang sangat-sangat luar biasa. Dan itu diwujudkan dengan tauhid. Diwujudkan yang benar. Diwujudkan dengan iman yang sempurna. Makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, bab ini menjelaskan kepada kita di antara keutamaan tauhid dan buahnya adalah Anda mendapatkan keamanan itu dunia akhirat. Tidak ada orang yang tidak cari rasa aman, Pak. Tidak ada. Anda bangun rumah 7 lantai, mobil 12, tapi tidak ada keamanan. Untuk apa? Kita jadi orang yang sangat was-was, gitu loh. Anda punya istri 4, tapi tidak ada rasa aman. Ngapain? Gitu loh. Apalagi yang belum ada istrinya. Karena rasa aman ini penting sekali. Kalau Anda aman, mudah beraktivitas. Orang-orang beriman dengan keimanan yang benar, Anda akan dapatkan mereka orang yang paling tenang di dalam kehidupan. Orang-orang yang gerasak-gerusuk kemarin di awal-awal pandemi, akan kelihatan mana orang yang beriman sesungguhnya, mana yang kemudian imannya hanya di lisan. Kan di awal-awal pandemi semua berkomentar, sudah
corona ini cuma anu saja, apa namanya itu istilahnya, buatan saja musuh-musuh Islam. Corona ini hanya sekedar mainannya orang-orang Yahudi. Mau dia mainannya orang Yahudi kek, kerjasamanya orang Nasrani kek, kalau Allah tidak mengizinkan tidak mungkin terjadi. Itu iman namanya. Mau seluruh manusia bersatu padu untuk mencelakakan Anda, kalau Allah tidak bilang tidak terjadi, tidak bakalan terjadi. Gitu loh. Kalau seluruh manusia menahan rezeki Anda, kalau Allah bilang itu rezeki Anda, tidak mungkin jadi milik orang lain. Itu iman. Sehingga orang yang betul-betul beriman adalah orang yang paling tenang dalam kehidupan. Mau istri Anda bikin makar sedemikian rupa supaya Anda tidak poligami, tapi kalau poligami itu jadi bagian takdir Anda, ya mau dia apa? Mereka hanya bisa bersabar. Dia boleh berusaha menahan Anda untuk poligami, tapi kalau sudah terjadi, maka terima itu menjadi takdir Allah. Iya. Banyak sekali teman-teman sekalian. Kalau Anda mencerna ayat-ayat tentang poligami, maka semua syariat Allah itu akan mendatangkan kebaikan. Saya ingin bertanya kepada Anda hari ini, berapa jumlah wanita? Populasi wanita hari ini berapa? Hah? Datanya ada. Yang jelasnya sekarang 1:5. Berikan saya sebuah solusi selain poligami. Coba. Kan? Tidak ada. Itulah sebabnya hikmah di antara syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul terima dengan iman, bukan terima dengan emosi, akan kelihatan betapa indah syariat itu. Hanya permasalahannya kan belum tentu semua orang bisa menjalankannya. Karena ada orang-orang mau dia paksakan poligami, kalau Allah bilang satu saja buat kamu, ya sudah satu saja. Kelihatan dari muka-mukanya itu. Yang pakai kacamata di belakang itu selesai. Yang begitu itu satu aja. Nah, itu iman teman-teman sekalian. Bagaimana Anda mengkondisikan hati Anda untuk bisa beriman dengan seluruh syariat Allah yang pasti mendatangkan kebaikan dan maslahat bagi Anda. Itu pasti. Nah, permasalahan Anda bisa menjalankannya hari ini atau esok, itu permasalahan lain. Tapi terima dulu dan yakini setiap ketentuan dan syariat dari Allah itu pasti baik buat Anda. Kata Allah, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak menurunkan Quran ini, kata Allah. Kami tidak menurunkan syariat ini untuk memberatkanmu, wahai manusia. Syariat ini untuk semakin memuliakanmu, syariat ini untuk semakin meninggikanmu. Nah, orang yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya, maka kata Allah, bagi mereka keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Iman berhubungan dengan hidayah. Iman berhubungan dengan hidayah. Sejauh mana Anda mendidik diri Anda di atas iman yang benar, maka selama itu pula Anda berada di atas sebuah hidayah. Sebaliknya, ketika Anda berdiri bukan di atas iman yang benar, maka saat itu pula Anda jauh dari hidayah. Jauh dari hidayah. Makanya ayat yang mulia ini, atau ayat yang pertama yang disebutkan oleh penulis di sini, merupakan ayat yang sangat cocok bagi kita sekalian untuk senantiasa memotivasi diri-diri kita untuk senantiasa memperbaiki tauhid di dalam diri. Bukan artinya teman-teman sekalian ketika Anda sudah belajar tentang tauhid, Anda tidak mungkin terjatuh kepada kesyirikan. Bukan. Sangat-sangat memungkinkan.
Sebagaimana Allah berkehendak memberikan hidayah kepada Anda, begitu pula Allah Subhanahu wa taala Maha mampu mencabut hidayah itu dari Anda ketika Anda tidak mensyukurinya. Makanya tidak ada jaminan kita yang belajar tentang keutamaan tauhid hari ini kita akan meninggal di atas tauhid. Tidak ada jaminan. Ketika Nabiullah Yakub alaihi salam di dalam suratul Baqarah mewasiatkan kepada putra-putranya, "Mata abuduna min ba'di?" Apa yang akan kalian ibadahi setelahku? Kata Nabiullah Yakub, "Qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik." Kami akan beribadah kepada ilahmu, kepada Tuhanmu, dan kepada Tuhan nenek moyangmu. Allahu Akbar. Itu pendidikan iman, teman-teman sekalian. Pendidikan iman. Ketika Anda kokoh di atas iman yang benar, maka Anda tidak perlu khawatir, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi Anda. Orang-orang yang beriman, pelindungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda masih ragu, baca seluruh peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dengan jumlah yang begitu sangat sedikit melawan musuh-musuh Islam yang terkadang 3 kali lipat, 5 kali lipat. Tetapi siapa yang berdiri di atas iman yang benar, dialah hakikat keimanan yang sebenarnya, walaupun Anda mati di dalam medan pertempuran. Baca kisah tentang Ashabul Ukhdud. Siapa mereka? Mereka orang yang paling mendapatkan keamanan. Di dalam surat Al-Buruj, Anda akan mendapatkan kalimat Al-Fawzul Kabir, kemenangan yang paling besar. Kecuali hanya satu kali Allah sebutkan di dalam Quran, dan itu berkaitan dengan Ashabul Ukhdud. Orang-orang yang dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke dalam parit. Karena apa? Karena iman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid. Mereka tidaklah disiksa, kata Allah, melainkan karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Izzah, kepada Allah yang Maha Terpuji. Tetapi apakah siksaan itu membuat mereka merasakan ketidakamanan? Kita katakan tidak, karena Allah mengatakan mereka mendapatkan kemenangan yang paling besar. Padahal mereka orang-orang yang dikalahkan, mereka orang yang dibakar hidup-hidup. Tetapi kenapa mereka mendapatkan keamanan, mendapatkan kemenangan yang paling besar? Karena iman yang ada pada dirinya. Belajar dari kisah Asiyah bintu Muzahim. Apakah beliau kalah dengan suaminya yang paling durjana? Kita katakan tidak. Walaupun beliau disiksa dengan siksaan yang sangat luar biasa, semakin tinggi siksaan itu, beliau semakin tersenyum karena Allah memperlihatkan tempatnya di surga. Itu keamanan. Jadi terkadang kita menerima balasan-balasan lahiriah, siksaan-siksaan lahiriah, teman-teman sekalian, karena keimanan Anda. Karena Anda dicari, karena Anda belajar Quran dan Sunnah. Sabar, Anda akan merasakan nikmatnya berdiri di atas iman. Itulah yang kemudian betul-betul tertancap di dalam hati para sahabat Nabi. Ketika harus bertempur dengan jumlah lawan yang jauh lebih besar, mereka yakin, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak golongan yang sedikit mampu mengalahkan golongan yang begitu besar dengan izin Allah. Baca tentang kisah perang Yarmuk.
Peperangan yang dipimpin oleh Abu Darda, Abu Ubaidah bin Jarrah, sekaligus dipimpin oleh Khalid ibn Walid di tahun 15 Hijriah. Nah, bagaimana Panglima Isra mengutus komandan-komandan perangnya untuk melihat, lo kok bisa kaum muslimin ini berani menantang kita? Kok bisa orang-orang terbelakang ini berani menantang kita? Padahal senjata kita jauh lebih modern, pasukan kita jauh lebih banyak. Dikirim, Pak. Utusan itu dikirim untuk memata-matai kaum muslimin. Ini mau perang besoknya. Orang kalau mau perang besoknya bikin apa? Ngasah senjata, gitu kan? Tidak ada satupun yang dilakukan oleh kaum muslimin perkara seperti itu. Kata sang mata-mata, ji'tu min indi qaumin yakumuna al-laila kulla yusallu wa yasumuna an-nahar. Saya ini datang dari sisi sebuah pasukan yang mereka bangun di malam hari sholat malam. Kalau siang mereka puasa. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Saling berwasiat terhadap kebenaran, melaksanakan perintah, dan saling berwasiat jangan sampai melanggar larangan Allah. Lau saraqa malikuhum laqata'u yada. Kalau panglima mereka mencuri, pasti mereka potong tangannya. Lau zanu la rajamu. Kalau panglimanya berzina, maka pasti mereka rajam. Li itharihimul haqqa ala anfusihim. Karena mereka lebih menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dibanding hawa nafsu mereka. Itu cuma 40.000 sekian pasukan kaum muslimin, teman-teman sekalian, melawan 200 lebih pasukan musuh, 1 banding 5. Tapi apa kata Panglima Romawi? Lau kana kama taqul butunul ard khairun min dhahriha liman yurida kitab. Kalau apa yang kau datangkan ini benar adanya, maka sungguh perut bumi jauh lebih baik bagi kita daripada punggungnya bagi mereka yang ingin memerangi orang-orang seperti itu. Tidak ada yang urus senjata, diurus ibadah. Malamnya tahajud, siangnya puasa. Itu yang membuat kaum muslimin pada hari itu menjadi izzah, menjadi mulia, ditakuti oleh musuh-musuh Islam yang hari ini tidak bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena hari ini kaum muslimin jauh dari ajaran agamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tabayatum bil ina wa akhadtum atnabal baqar wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullah." Kalau kalian sudah bisnisnya pakai cara riba, wa akhadtum atnabal baqar, kalian lebih, wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad, Allah sallallahu alaikum dhullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kehinaan bagi kalian. La yanzi'uhu, Allah tidak akan pernah cabut kehinaan itu, hatta tarji'u ila dini, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Sampai kita mau kembali kepada agama. Kembalinya Anda kepada agama ini, teman-teman sekalian, sebab Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan kembali Islam yang dulu pernah jaya menguasai peradaban, yang dulu kemudian membuat masyarakat Arab pada hari itu yang tidak pernah dipandang oleh peradaban manapun juga. Dulu orang Arab itu tidak ada yang mau jajah. Apa mau dicari di sana? Tetapi apa yang membuat mereka begitu hebat? Quran, iman. Itulah yang membuat mereka hebat dan mulia, sehingga tiada siapapun yang mampu mengalahkan mereka karena keimanan mereka yang begitu kokoh. Mereka orang yang paling mendapat keamanan dan orang yang paling di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
teman-teman sekalian, kalau betul-betul Anda jujur di dalam mencari rasa aman, tidak ada jalan kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya, berupa permasalahan tauhid. Perkara yang harus selalu Anda pelajari supaya tauhid Anda semakin sempurna dan Anda terhindar dari perkara-perkara yang bisa mencederai tauhid Anda, mencederai keimanan Anda, mengurangi kesempurnaan tauhid Anda. Itu harus selalu dipelajari. Karena ada dalam bentuk perkataan, ada dalam bentuk keyakinan, ada dalam bentuk perbuatan. Sebagaimana ada keyakinan-keyakinan yang semakin menyempurnakan tauhid Anda, ada pula keyakinan-keyakinan yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid Anda. Sebagaimana ada perkataan-perkataan yang semakin menunjukkan Anda berdiri di atas tauhid yang sempurna, ada pula perkataan-perkataan yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid Anda. Sebagaimana ada amalan-amalan yang akan menunjukkan Anda berada di atas iman dan tauhid yang benar, maka akan ada pula amalan-amalan yang akan semakin mencederai keimanan dan tauhid Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama yang bisa kita kaji dan kita ambil manfaatnya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Wallahu taala a'lam. Selesai? Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu saja mau. Bagian bagus. Oh.